turbulence udah jadi kayak kebiasaan gitu, udah jadi hal biasa kehidupan sehari-hari bagi pramugari. Lagi tidur itu ada duduk tuh gede banget, suara mesin helikopternya itu udah biasa banget. Apalagi kalau kita punya fisik yang cantik dan punya otak yang ada lah gitulah, yang smart, yang smart. Mereka kayak ya udah kayak menjelekan kita di pilot, jelek-jelekin, misalkan dibilanglah kita simpenan. Ladies and gentlemen, as we are flying through turbulent weather, please return to your seat and fasten your seat belt. For your own safety, please do not use the lavatory until lavatory sign is switched off. Thank you. Halo Cumi Lovers, kembali lagi bersama saya Visa Putri. Di setiap pekerjaan tentu memiliki ceritanya masing-masing. Belakangan publik dikejutkan dengan kisah perselingkuhan antara pilot dan pramugari yang cukup menguras emosi warganet. Sebab badai perselingkuhan kerap kali terjadi baik di kalangan artis maupun di lini pekerjaan yang lain. Ya pemirsa Cumi Lovers, kali ini kita kedatangan seorang perempuan cantik. Bersamanya kita akan kurik tuntas persoalan viral tentang pahit manis dan resiko pekerjaan yang dijalaninya. Langsung saja kita sapa. Halo Suci Wulandari. Halo apa Kakak kabar Vista. cantik? Alhamdulillah, seperti kelihatannya baik. Sehat saya? Alhamdulillah, Kakak? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan keadaan penerbangan di atas? Apakah baik-baik saja? Penerbangan di atas alhamdulillah setelah pandemi sudah kembali, pesawat itu sudah boleh terbang ya, karena sebelumnya sempat diberhentikan total karena pandemi. Ya. Kamu sudah berapa lama menjadi seorang pramugari Sen? Kira-kira hampir 2 tahun sama masa sekolah dan trainingnya. Ya. Terus gimana? Ceritain dong, enak nggak sih jadi pramugari itu? Karena kan satu jauh dari orang tua ya, dan kedua kehidupan kamu itu adalah berada di atas terus, ya nggak sih? Nah, betul. Itu gimana tuh pergaulan kamu? Itu gimana? Tolong ceritain ke pemirsa Cumi Lovers. Kalau pergaulan itu kita kan dari Sabang sampai Merauke ya, dikumpulkan seluruh pramugari beserta pramugara. Jadi kayak ketemu macam-macam karakter, melewati banyak tes, melewati banyak psikotes juga, tes fisik juga. Bahkan di situ kayak ketemu sama teman-teman pramugari yang dari Papua juga ada. Jadi kita kayak belajar budaya mereka juga, dapat teman satu kamar juga, satu mes, dan kita tinggal dalam satu mes juga Kak. Pengalaman selama jadi pramugari awal-awal sih aku kan ada pramugara ya. Pramugara, jadi tuh ada tuh Kak kayak ganteng banget ya kan. Tapi mainnya kok sama-sama kayak cowok juga. Dulu aku masih awal-awal mainnya sama-sama cowok. Serius? Iya, aku ngekerasin dia deh, ih ganteng loh. Kan muka-muka Sumatera gimana sih gantengnya. Nggak taunya sukanya sama cowok juga. Gitu loh. Jadi dan kayak udah biasa. Dan itu banyak sih Kak? Banyak sih kayak gitu. Udah diwanti-wanti dari awal. Jadi kalau kalian sebagai pramugari jangan kayak terlalu ngekerasin pramugara, karena kayak nggak semuanya tuh suka sama cewek gitu. Jadi kehidupan di sana itu seperti itu ya, di seperti udara itu ya? Iya. Kehidupan di udara pun juga sama Kak. Ada cerita juga temen aku yang nggak kuat juga selama penerbangan. Dia kayak ngerasa pusing tuh kalau setiap terbang. Jadi akhirnya dia kayak konsumsi obat apa gitu anti pusing. Jadi setiap penerbangan dia malah konsumsi obat itu terus biar nggak pusing. Dan mabok di pesawat juga. Itulah, jadi selama penerbangan kita tuh juga ada namanya tingkat stresnya tuh lebih tinggi daripada saat kita berada di darat. Oh pasti karena itu ya? Karena ketemunya mesin, ketemunya ya udara, karena oksigen itu kan juga rendah. Jadi untuk tingkat stresnya tuh lebih tinggi, bahkan pilot-pilot juga mudah terkena stres. Kamu sendiri gimana sayang?
Kalau aku sendiri memang udah jiwanya tuh petualang Kak, udah emang suka jalan-jalan ke sana kemari, jadi udah terbiasa dengan kayak perubahan iklim cuaca, turbulence, lain-lain. Bahkan aku malah suka kalau turbulence. Kalau turbulence tuh gimana tuh Vika? Deg-deg gitu ya. Kalau aku kayak ngerasa kayak lagi naik halilintar sih gitu. Kayak kadang di atas, kadang di bawah gitu. Jadi kayak ya justru turbulence udah jadi kayak kebiasaan gitu, udah jadi hal biasa kehidupan sehari-hari bagi pramugari. Oke. Tapi kamu pernah nggak maksudnya merasa aduh nih gue ini nih apa takut atau gimana, panik atau gimana gitu? Oh ya, kita kalau di dunia pramugari atau seluruh penerbangan kita tuh ada kayak training khususnya. Jadi nggak boleh satu panik. Itu panik nggak boleh, kita diajarkan untuk tidak panik. Karena semakin kita panik, itu semakin mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Contohnya misalnya kalau ada penumpang yang panik, kita harus segera tenang Pak, jangan panik, harus tenangkan. Karena kalau semakin penumpang itu panik, ke semuanya nih paniknya. Yang ada satu pesawat bisa langsung rusuh gitu. Pernah ada juga kan kejadian kayak gitu kan. Tenang Pak, tenang gitu. Jadi itu udah jadi tugasnya pramugari untuk menenangkan penumpang. Tapi jadi Vika sendiri sudah terbiasa ya mengalami turbulence itu ya? Sudah biasa sekali sih Kak. Karena kita juga trainingnya pun misalkan kalau misalnya kita lagi terbang nih ternyata kita tidak bisa mendarat secara normal. Bisa mendarat di air, itu ada prosedur caranya juga. Kalau mendarat di air seperti apa, apabila terjadi kebakaran di pesawat juga bisa, kita udah ada trainingnya nih. Siapa yang bertugas sebagai pembawa apa alat Hexhauser ya, apa yang buat pemadam api, siapa petugas untuk menenangkan penumpang gitu. Jadi ada tugasnya masing-masing sudah dibagi-bagi. Dan juga untuk kayak pendaratan darurat juga udah ada juga dibagi masing-masing kelompoknya. Jadi ya semua. Itu tata bicara kamu gimana sayang? Tata bicara kita itu ya selama pramugari untuk kayak awal-awal ya, kita kan kayak belajar juga. Bukan sayang, maksud Kak Vista tata bicara pada waktu darurat. Seperti apa ya? Keep calm, remain seated, keep calm. Kita kayak tenang, kembali ke tempat duduk. Tenang, kembali ke tempat duduk. Tenang, kembali ke tempat duduk gitu aja Kak. Untuk menenangkan penumpang. Dan seperti ada Mayday. Kalau itu kan kayak lebih ke pilot. Kalau kayak kita tuh misalkan nanti kita bisa dapat telepon dari pilot. Kan ada nomor telepon dari pilot dari pramugari. Misalkan bakal ada turbulence nih nanti. Biasanya ada juga pilot kabarin ke penumpang secara langsung ada turbulence. Bisa juga dari pramugari. Begitu. Seperti itu ya. Kehidupan di udara. Kembali lagi ke pembicaranya tadi ya Vika ya. Meskipun nggak semua ya pramugara seperti itu ya, tapi kamu kaget nggak lihat cara bergaul para kru penerbangan di sana? Wah, awalnya kaget sih Kak, cuma lama-lama jadi ya terbiasa pergaulannya. Ternyata ya mulai dari pilotnya, pramugarinya, pramugaranya, senioritasnya juga. Terus kayak kita tinggal dalam satu mes besar berkumpul semua pramugarinya. Kehidupan kita yang biasanya bersama orang tua akhirnya pindah dalam satu mes di mana di situ anak-anaknya dari Sabang sampai Merauke kumpul semua dalam satu mes di kamar yang benar-benar itu mesnya tuh juga kayak agak angker-angker juga. Jadi kayak kita merasa kayak beda dari kehidupan sebelumnya kalau udah masuk mes. Terus juga kayak kalau kita lagi sering di mes nih, ada kayak suara helikopter suka mendarat di samping kamar kita juga. Udah biasa helikopternya tuh landing. Jadi ada helipad. Jadi udah biasa kalau udah lagi tidur, itu ada duduk tuh gede banget suara mesin helikopternya itu udah biasa banget. Jadi udah terbiasa untuk mengatasi kestresan. Dalam hal apapun di atas dalam hal apapun di atas juga, di saat kita di darat juga. Suci Wulandari ya, langsung Kakak. aja nih ya. Belum lama ini kan ada berita viral mengenai seorang pilot ya dan pramugari yang mempunyai hubungan atau berselingkuh ya. Pendapat kamu tuh mengenai hal itu bagaimana sayang? Perselingkuhan antara pilot dan pramugari itu sudah jadi rahasia umum dan memang benar adanya sih Kak. Karena aku mengalami sendiri bagaimana tingkat persaingan untuk mendekati pilot.
Jadi kayak sikut-sikutan gitu loh, Kak. Iya. Astaga, Sikut-sikutan, gitu. iya, sama senior. Misalkan takut kita menandingi dia, apalagi kalau kita punya fisik yang cantik Ya. dan punya otak yang ada lah gitu lah. Yang smart, Iya, ya. yang smart. Mereka kayak ya udah kayak menjelekan kita di pilot, jelek-jelekin. Misalkan dibilanglah kita simpenan atau apa, kayak omongan-omongan yang mungkin buat laki-laki nggak bakalan diterima gitu lah ya. Ya banyak kayak gosip-gosip, ngegosip-gosip yang enggak juga. Di mes pun juga sama, dibully begitu. Karena senioritas sih. Ya. Loh, tapi kan pilot-pilot ini kan kebanyakan ya, itu sudah senior dan sudah mempunyai istri. Nah, itu bagaimana, Vika? Sama sih Kak, sama kayak orang awam juga. Pilot itu walaupun dia juga punya istri, ya pasti kan dia kan terbangnya juga ketemu sama pramugari, ya kan. Ya walaupun ya kayak ketemu cuman di pesawat gitu kan, tapi kan pasti masa sih nggak ada rasa-rasa gitu ya kan, nggak ada rasa-rasa nyaman ya kan, mungkin rasa-rasa pengen lebih kenal lagi, pasti ada dong. Apalagi jauh dari istri ya kan. Oke. Jadi gini ya pemirsa Cumi Lovers ya, kalau orang Jawa bilang itu tresno jalaran soko kulino mungkin ya, bener nggak sih? Ya, boleh ditranslate? Iya, boleh ditranslate. Jadi seringnya bertemu, jadi membuatlah menjadi nyaman. Betul. Ya. Dan yang pilotnya mungkin jauh dari istri, pramugarinya single, terjadilah seperti itu. Dan itu banyak sekali yang seperti itu. Dan apakah Vika sendiri pernah? Itu sih kembali lagi ke diri masing-masing ya. Karena memang ada yang menerima seperti itu, ada yang tidak menerima. Kembali lagi ke diri masing-masing, tapi tidak semua seperti itu, tapi hampir gitu. Bisa diceritain sedikit aja? Sedikit seperti tentang hubungan ya. Tentang hubungan seorang pilot dan pramugari yang sedang menjalin asmara di udara. Bukan di udara ya, di udaranya kerja, di daratnya nggak tahu ya, dikerjain. Salah. Gitu ya. Itu gimana sayang? Biasa kan kalau kita pulang penerbangan kan kayak kembali ke hotel gitu kan masing-masing juga. Kadang-kadang tuh kayak sambil menunggu penerbangan berikutnya kan kayak nunggu 1 atau 2 jam. Jadi kadang-kadang kita kayak suka makan ataupun nongkrong gitu bareng-bareng. Nah disitulah Kak terjadinya mungkin bumbu-bumbu cinta gitu. Gitu. Jadi ya kayak sekedar kayak temen lah, karena kan kita satu maskapai ya kan. Masa sih kita juga satu penerbangan, ya udah kadang-kadang juga ada yang kayak ngajak makan-makan malam gitu. Pilotnya? Iya. Oke. Dan selama ngajak makan malam kan mereka kan kadang transit ya? Iya, transit. Setelah transit dan sudah misalkan ada penerbangan nih, nunggu penerbangan beberapa jam lagi nih, kan gak mungkin mereka tidur. Jadi selama masa istirahat itu tuh mereka jam terbangnya masih ada, tapi mereka belum boleh tidur, karena kalau tidur kan nanti kan kebablasan. Jadi ya paling kayak nongkrong atau ngopi atau kemana gitu ya, nongkrongnya sih kemana sih gitu ya kan. Gitu. Pasti tahu kan kemana nongkrongnya kalau orang-orang lagi gabut lah. Disitulah. Apa perlunya sih kita itu seorang pramugari itu harus mendekati pilot? Itu perlu apa enggak sih? Sebenarnya ya perlu, karena setiap penerbangan itu kan yang pilih untuk terbang sama dia kan pilotnya. Buat milih ini kamu sama aku, ini sama aku gitu ya. Iya, gitu. Jadi ya memang yang mendapatkan hatinya sih Kak. Dan berlomba-lomba gitu loh. Jadi biar jam terbang banyak. Sampai seperti itu ya? Sampai seperti itu. Cuman sih bukan kayak lu harus gini-gini dulu ya, enggak. Kita ada juga yang kayak lihat dari kerja kita juga sebagai pramugari. Oh ini profesional gitu. Bisa kayak gitu juga. Atau ada hal-hal yang lain bisa juga. Baik, kita nggak ngerti ya. Oke. Vika, kembali lagi ya ke permasalahan perselingkuhan tadi. 1 atau 2 jam itu cukup berarti loh. Iya, benar kah?
benar sekali. Oke, berarti fakta ya. Apalagi kalau ada rasa nyaman, ya. Ada kemungkinan berlanjut nggak tuh? Yakin cuma makan atau ngopi doang? Itu gimana? Ya, itu kembali ke diri masing-masing lagi, Kak. Oke. Mungkin ada yang ingin lebih, ada yang cukup, begitu loh. Tapi kasat mata kamu sendiri gimana melihatnya? Kebanyakan? Universal ini? Kebanyakan sih, ya entah kemana sih ya, kebanyakan sih. Nggak tahu lagi kemana gitu ya kan. Tiba-tiba udah hilang gitu ya kan, pulang gitu. Pulangnya bilangnya sih ke kamar masing-masing, tapi nggak tahu, astagfirullahaladzim. Ambil keceplosan ya, iya langsung celing gitu ya. ya. Langsung hilang dah pokoknya gitu. Ya kayak di sinetron ya, hilang, celing gitu. Oke, Suci Wulandari pramugari di sebuah maskapai yang tidak awam ya, tapi saya tidak bisa menyebutkannya. Kamu sendiri pernah cinlok nggak? Kalau aku sendiri untuk hal-hal cinlok, pernah lah pasti cinlok. Ngalamin hal yang seperti itu pernah? Misalnya pacaran sama pilot? Nggak sampai pacaran Kak, kayak baru kenal doang. Tapi udah disikut nih. Oh gitu. Gitu, ya udah kita mah yang waras mundur aja lah. Oh gitu. Iya. Emang pilotnya ganteng pada waktu itu? Ganteng-ganteng sih Kak. Ganteng-ganteng aku lebih ya? suka pilot yang masih muda-muda sih. Gitu. Oke. Loh, apa namanya? Terus tiba-tiba pilot tersebut ternyata sudah berkeluarga. Pernah nggak? Kalau untuk kayak berkeluarga paling cuma kayak diskusi sih Kak. Kalau kayak discuss berharap aja. lebih, kalau aku sendiri enggak sih, males gitu loh. Males, banyak juga saingannya juga karena semakin senior pilotnya semakin banyak. Oh, oke, pemirsa Cimi Lovers, semakin senior pilotnya semakin banyak. Oh, sentil nih ya. Oh, emang ada? Enggak, sebagian ada teman pilotnya seperti itu. Oke. Tapi ini beneran cuma diskusi aja? Ya sih lebih kayak diskusi aja. Karena kan aku juga ada batasan diri sih Kak. Oke. Suci Wulandari. Ya, kembali lagi ya. Dengan kamu meladeni ya penumpang di situ, adakah salah satu penumpang kah yang mungkin usil atau Mbak minta nomor teleponnya dong, Mbak kita transit atau bagaimana Mbak? Nah berkelanjutan punya hubungan pernah nggak? Ada nggak yang seperti itu? Enggak sih, kalau teman-teman aku banyak ya, tapi yang aku saksikan secara langsung pernah ada yang ngomong gini, Mbak parfumnya wangi banget, ada yang bilang gitu. Terus? Aku paling kayak cuman, terima kasih Pak. Di situ ngobrol selewat aja. Paling kayak, kok boleh kenalan nggak? Cuman kalau kita kan sebagai pramugari kan profesional aja ya. Kalau kayak ngajak kenalan, iya kayak tetap ramah. Cuman kayak menolaknya secara halus. Kalau mungkin ada yang kayak kayak nyelipin kayak nomor gitu, diem-diem atau gimana, kan kita nggak tahu. Ada deh. Mungkin sih itu kayak lebih ke kelas bisnis ya Kak. Kalau kelas bisnis prioritas pelayanannya tuh lebih diutamakan. Benar. Begitu. Kalau kelas bisnis itu lebih diutamakan sih. Sama pramugari, apalagi pramugari yang senior. Karena untuk kelas bisnis itu lebih kayak seniornya dulu yang handle di kabin paling depan. Kamu hanya di penerbangan komersial atau pernah di private jet? Lebih komersial Kak. Oh komersial ya. Private jet belum? Belum sih. Oh belum, oke. Ada nggak pengalaman berhubungan dengan para sultan-sultan gitu? Berhubungan oleh para sultan belum ada sih Kak. Untuk mendampingin beliau terbang kemana atau bagaimana? Belum? Mungkin kita kayak menghafal beberapa nama yang kayak prioritas gitu aja sih Kak. Cuman kayak kalau dia lewat, permisi Pak, kita kayak harus diprioritaskan untuk ramah. Ramahnya tuh dalam bentuk yang janganin standar ya, tapi lebih. Jadi kita menghafal beberapa nama orang-orang bisnis gitu. Jadi kalau misalkan beliau dia lewat, ya Pak bagaimana, harus kayak dibanyakin ajak ngobrol. Pernah nggak sih dapat tip gitu? Pernah sih dulu. Kayak, dan itu sih bukan aku sih, temen aku yang cerita. Kayak dikasih $, tapi nggak tahu deh itu bener atau enggak. Gitu, cuma kayak cerita-cerita. Soalnya kalau kasih kayak tips-tips gitu,
pasti kan kelihatan banget ya. Tapi kenapa kita kagak lihat gitu loh. Oke. Iya. Oke, Suci Wulandari, ya, pramugari cantik. Ada nggak sih sanksi untuk pramugari dan pilot yang ketahuan melakukan perselingkuhan? Ya, soalnya kalau di berita yang viral kemarin itu kan bener-bener viral banget ya. Hanya diberhentikan sementara atau gimana tuh? Kalau dalam hukum penerbangan yang aku pernah baca, kayaknya nggak cuma di penerbangan doang deh, kayak semua pekerjaan ya. Kalau kayak ketahuan sama karyawannya berhubungan, iya biasanya kayak ada juga yang diberhentikan, ada yang cuman kayak sementara. Tapi kayak lebih diberhentikan total ya. Tapi nggak tahu deh, aku juga lupa ingat hukum-hukumnya. Tapi tetap diberhentikan karena itu termasuk apa ya, privacy sih, lebih ke kayak ke privacy. Menurut kamu apa sih hal yang kenapa pramugari ini dan pilot ini sering cinta lokasi, ya? Itu kenapa sih? Atau bahkan terjadinya perselingkuhan. Nah, bahkan juga banyak banyak pramugari yang menjadi, mohon maaf, simpanan. Nah itu kenapa sayang? Astaga, gimana ya? Balik lagi ke tadi sih Kak. Karena itu kenyamanan, kayak semakin kita sering bertemu akhirnya nyaman. Ya tadi ya, tes pelajaran soko kulino tadi ya. Iya betul. Terus ada juga yang mungkin gaji dari pramugari itu kurang. Karena orang berpikir pramugari itu uangnya banyak. Padahal sebenarnya sih ya 11-12 karena kita tuh juga ada potongan biaya dan lain-lain. Jadi ya mungkin dari beberapa orang mungkin berpikir gue butuh tambahan nih gini. Kurang ini uangnya ya kan. Butuh tambahan, ya udah akhirnya lah mereka menjadi simpanan gitu loh. Ada yang dibeliin apartemen, dibeliin rumah, dibeliin mobil. Apakah karena tampilan pramugari yang selalu terlihat cantik? Pramugari pasti cantik ya, identik dengan cantik ya, cantik, tinggi, profesional ya, dan mempesona para pria hingga harus mencari tambahan. Kembali lagi ke diri masing-masing sih Kak. Kembali lagi ke diri masing-masing pramugarinya, iya personalitinya gimana, apakah dia ingin lebih ya, kalau ingin lebih ya bisa cari sampingan. Cuman ya pernah sih dulu aku kejadian aneh. Apa? Waktu aku lagi pramugari, jadi kan ada pacar aku dulu jemput aku lagi pramugari di mes lah. Terus pacar aku lagi nunggu nih dalam mobil tiba-tiba ada orang nanya, "Mas mau booking cewek ya?" gitu. Terus cowok aku cerita lah ke aku, bilang gini, "Cewek apaan? Gue lagi nunggu pacar gue," kata dia gitu. Terus? "Oh ya maaf mas, salah orang," gitu. Tiba-tiba ada yang ngomong gitu Kak. Jadi aku sampai sekarang masih penasaran sih, kenapa harus di sekitaran pramugari cari-cari ceweknya. Itu sih, itu yang aku masih pertanyakan. Dia cerita ke aku. Iya. Tapi kembali lagi sih ya ke jati diri masing-masing ya. Oke. Sedikit dong sayang. Gaji pilot itu berapa sih? Gaji pilot yang kalau misalkan baru-baru nih sampai bisa membiayai cewek, sampai mohon maaf lagi ya sayang ya, sampai disimpan seperti itu. Yang baru-baru tuh 20, yang udah lama tuh hampir 100 ke atas lah. Oh iya. Gitu. Aku punya temen juga 100 juta lebih. Iya 100 kalau satu bulan. Satu penerbangan ya. Iya satu bulan lah bisa dihitung. 1 bulan? Bisa 1 bulan. Kan maskapai beda-beda Kak, tergantung maskapai yang mana. Ada yang Ya oke. Cantik. Sebagai seorang pramugari ya, gimana sih cara kamu tetap setia dengan pasangan kamu? Kamu udah punya pacar belum? Sudah. Nah, itu bagaimana? Cara untuk tetap setia kepada pasangan adalah ya karena pramugari identik dengan tanda tanda kutip lah ya. Ya bersyukur aja apa yang kita punya, ya sudah. Yang penting kita sudah mendapatkan pasangan yang sudah melindungi kita, gitu aja sih. Karena kita berpikir pasangan kita ini untuk melindungi kita dari laki-laki yang berniat jahat di luar sana. Gitu sih. Tapi ada pilot yang suka sama kamu? Banyak? Ada sih pasti, karena kita kan wanita Kak. Kalau kita cowok kan gak mungkin. Ya, kamu cantik ya. Oke. Vika, sedikit
Kak Fisa pengen tahu apabila pesawat mau take off, nah bagaimana cara kamu untuk berbicara kepada penumpang? Lagi turbulence aja yang aku ingat ya. Ladies and gentlemen, as we are flying through turbulent weather, please return to your seat and fasten your seat belt. For your own safety, please do not use the lavatory until lavatory sign is switched off. Thank you. Oke. Kalau mau landing? Kalau mau landing itu kayak lebih kayak ke senior sih Kak. Aku kan masih junior dulu. Oke. Dan udah lupa juga beberapa tahun yang lalu. Tapi untuk body language begitunya masih ya paling kayak ya, itu. Dia kan kayak ngomong coba. gini, 2 pintu keluar di bagian depan, 2 pintu di bagian tengah, dan 2 pintu di bagian belakang, dan di sini akan kayak nunjuk lampu emergency ya. Dari sini ke kanan ada 2 lampu emergency. Gitu sih Kak. Kayak itu lebih kayak buat menunjukkan pintu depan, tengah, sama belakang. Vika, kamu apakah mempunyai pesan untuk pramugari-pramugari yang lainnya apabila menonton? Untuk pramugari sekarang yang masih aktif ya, bersyukur saja apa yang kalian dapatkan ya. Dan fokus saja ke pekerjaan kalian, jalani saja dan terus upgrade diri kalian juga. Mungkin kalian bisa, kalau mau uang lebih, kalian bisa upgrade lagi ke maskapai lain. Tapi jangan sampai kalian berbuat sesuatu hal yang negatif seperti itu. Sudah, itu aja cukup. Ya. Oke. Thank you Suci atau Vika ya. Kakak. Sudah mampir ke New Visit dan sudah menceritakan bagaimana keadaan dan suasana di penerbangan cabin di udara itu seperti apa sih? Ya, Cumi Lovers ya, kita sudah sedikit beliau memberikan edukasi ya. Oke. Semoga lancar. Amin. Untuk karir. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sukses dan sehat selalu tentunya. Dan selalu cantik. Terima selalu kasih ramah. Kakak. Oh, selalu begitu ya. Terima kasih. Kebiasaannya seperti itu ya. Oke, Cumi Lovers. Cinta dan kesetiaan hanya dimiliki oleh mereka yang mengerti apa arti cinta dan kesetiaan itu sendiri. Tidak mesti berapa lama kamu bersama pasanganmu. Tak harus seberapa dalam kamu mengenal pasanganmu juga. Karena kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati dan berjanji untuk tidak akan mengkhianati. Oke, Cumi Lovers, saya Fisa Putri. Saksikan Cumi Visit di cumicumi.com pada pukul 18.00 dan jangan lupa like and comment and subscribe. Saya Fisa Putri sekali lagi dan Pikachu ya, atau Suci Wulandari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.